kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sita? Alhamdulillah sehat Bu Anis hari ini. Tepatnya begini. Insya Allah kalau pertanyaan bagaimana keadaannya, jawabannya kan pasti seperti itu. Iya. Sekarang pertanyaan saya rubah berdasarkan dari kebiasaan kita di guru penggerak. Apa yang Bu Sita rasakan saat sekarang ini? Saya merasa senang hari ini bisa berjumpa dengan Bu Anis untuk berdiskusi hal-hal yang perlu saya lakukan, hal yang perlu saya tingkatkan, evaluasi kegiatan di pendidikan penggerak yang saya jalani selama ini. Senang Bu Anis hari ini bisa bertemu dengan teman-teman. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau senang berarti panjenengan bisa fokus menjalani sesi pendampingan individu ini. Kalau begitu, Yes. alhamdulillah. Iya, siap Bu Itu Anis. yang paling penting. Iya. Sekarang gini, Bu Sita, kita kan sudah sampai pada tahap pendampingan individu 2. Iya. Dan sejauh ini Bu Sita, yang sudah berjalan baik apa? Yang sudah berjalan baik dalam hal Semuanya sebenarnya. Oke, sebelum pertanyaan tentang yang sudah berjalan baik, yang pertama kali akan saya tanyakan adalah dalam 1 bulan terakhir, ya kegiatan yang Bu Sita lakukan kira-kira apa saja? kegiatan yang saya lakukan di sekolah atau Iya, yang terkait dengan program yang terkait dengan program guru penggerak. Kegiatan yang saya lakukan ya saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan menerapkan konsep-konsep dari Ki Hajar Dewantara, yaitu kegiatan yang menuntun dan berpihak pada murid. Itu yang saya lakukan setiap harinya sebagai kegiatan rutin. Di samping itu saya juga melakukan membiasakan diri untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Kepada siswa saya ataupun membiasakan diri saya sendiri untuk bisa menjadi teladan bagi siswa dan juga bagi teman-teman rekan-rekan sejarah. Ya, emang begitu ya, Bu. Karena panjenengan itu kan termasuk agen perubahan yang ditunjuk dari kementerian untuk merubah paradigma lama menjadi paradigma baru dalam pendidikan. Tepat sekali yang panjenengan lakukan. Gini Bu Sita, selama ini proses pembelajaran panjenengan untuk program guru penggerak itu kan dilaksanakan secara daring. Iya. Bagaimana? Maksudnya proses pembelajarannya seperti apa? Proses pembelajarannya kan secara daring itu ya saya mengikutinya dengan ikhlas, senang, karena bisa kolaborasi, bertemu dengan teman-teman yang di luar dari komunitas saya di sekolah, sehingga saya bisa bertukar pikiran, berdiskusi, bertukar pengalaman,
dan bertukar praktek yang baik sehingga dapat menambah pengalaman dan kompetensi saya dalam bidang pendidikan. Itu yang kedua, di pendidikan dengan cara daring itu memang ada luasnya, juga ada ada tanggung jawabnya. Luasnya itu saya bisa mengerjakan LMS itu kan selonggar saya, betul. Bisa malam, bisa pulang sekolah seperti itu. Jadi tanpa meninggalkan tugas pokok saya di sekolah. Tapi juga ada tanggung jawabnya karena saya di situ dituntut ada deadline waktu untuk pengumpulan tugas. Jadi saya luas, tapi yang luas yang bertanggung jawab begitu. Jadi saya mengusahakan untuk selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas-tugas di LMS. Berarti sejauh ini pembelajaran daring itu tidak ada masalah? Tidak masalah bagi saya, ya. Tidak ada masalah. Oke, kita ini kan sudah sampai pada pendampingan individu. Iya. Maksud saya begini, kita kan sudah melewati loka 1 dan juga pendampingan individu 1. Nah, maksud saya dari pendampingan individu 1 itu kemarin kita membahas tentang pasti pembelajaran daring yang panjenengan lakukan. Kemudian filosofi KHD ya. Nah, tadi panjenengan sudah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah komunitas praktisi. Yang terakhir adalah pembantu. Yang mau saya tanyakan, berarti di sekarang ini tindak lanjut yang tadi sudah panjenengan jelaskan sedikit. Yang belum panjenengan jelaskan kan yang komunitas praktisi. Dari komunitas praktisi itu sejauh ini sampai seberapa, ada kendalanya apa enggak, kayak gitu. Komunitas praktisi yang terbentuk dan sudah terbentuk di sekolah ini yaitu ada komunitas guru mata pelajaran sekolah, musyawarah guru mata pelajaran. Berarti MGMPS itu kami sudah ada, gitu ya, sudah ada dan sudah berjalan. Tapi ada kendalanya yaitu yang pertama kita belum bisa rutin, pertemuannya belum bisa rutin gitu. Jadi sementara ini pertemuannya kan kalau kita membutuhkan kita baru mengadakan pertemuan. Seperti kemarin mau persiapan melaksanakan kurikulum merdeka, kita berkumpul gitu ya, kita pertemuan komunitas gitu, baik antar mapel maupun lintas mapel gitu, untuk berdiskusi merencanakan bagaimana kurikulum yang baru itu nanti kita terapkan di kelas 7 gitu. Nah ini yang belum itu kita merutinkan gitu. Misalkan komunitas praktis ini setiap sebulan sekali kita pasti berkumpul gitu. Atau kalau menurut rencana saya itu 2 minggu sekali gitu. Di Sabtu terakhir gitu rencana saya. Ya, jadi ada istilahnya rencana ke depan yang diinginkan. Meskipun sudah berjalan tetapi kurang optimal gitu kan? Ya, belum optimal. Begini Bu Sita, di SMP 4 itu kan setahu saya berpenggeraknya
hanya saya sendiri. Ya. Maksud saya begini, dukungan di sini kan pasti ada kepala sekolah, ada yang sejawat, ya. Maksud saya dari sekolah utamanya dari pimpinan panjenengan, kepala sekolah dalam hal ini, bagaimana dukungannya gitu maksudnya? Untuk Bapak Kepala Sekolah itu sangat mendukung kegiatan pendidikan guru penggerak. Beliau selalu memberikan waktu dan fasilitas yang saya butuhkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ketika saya minta izin waktu untuk diseminasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman sejawat, beliau selalu diizinkan. Terus dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan, ruangan mana yang dibutuhkan biar disiapkan, seperti itu. Nah, seperti sekarang ini LCD dan juga ini sudah disiapkan ya. Iya, Tinggal saya lihat. ya. Ya, betul. Sudah disiapkan semua, sebenarnya ruang pertemuannya juga sudah disiapkan, tapi tadi memang ada kendala tegangan listriknya dari pusat itu turun mati, jadi kita tidak bisa menggunakannya gitu. Saya beliau mendukung sekali gitu. Nah, maksud saya begini, itu dari kepala sekolah. Iya. Selain kepala sekolah kan ada teman, ada tata usaha. Di situ juga seiring dengan kepala sekolah ataukah mempunyai ini yang berbeda? Artinya mungkin ada yang tidak mendukung atau Untuk rekan sejawat saya di SMP Negeri 4 Pejaya ini, insya Allah semua mendukung dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Teman-teman itu selalu siap jika saya membutuhkan bantuan beliau-beliau itu, mereka selalu siap. Seperti yang terakhir kemarin, saya harus diseminasi masalah materi budaya positif ke teman-teman gitu. Itu ketika saya share di grup itu, teman-teman ya siap datang. Kalaupun mereka nggak bisa hadir gitu, itu ada perasaan gimana gitu ya, nggak enak gitu sama saya, pasti mendatangi saya dan minta maaf. Itu mohon maaf, saya nggak bisa hadir di situ gitu. Atau pada waktu hari H mau ada kepentingan gitu, ngendikan matur gitu. Mohon maaf saya nggak bisa. Teman-teman saya itu selalu siap membantu jika saya membutuhkan bantuan mereka gitu. berarti tidak ada tantangan yang tidak ada istilahnya bukan tantangan ya, tidak ada halangan-halangan sama sekali kalau begitu Bu Sita. Ada Bu Anis. Oh iya, ya begini awalnya ya. Bukan halangan sih, kalau saya menurut saya itu adalah sebuah tantangan. Begini, kebetulan saya itu di SMA Negeri 4 Pejaya ada tugas tambahan sebagai usaha bisnis. Jadi selain tugas pokok saya di mengajar di kelas, kegiatan belajar di kelas, saya ada tugas tambahan kan urusan kelas. Kebetulan jika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan humas, tugas tambahan saya, berarti kan tugas saya semakin bertambah begitu. Nah, apalagi saya di humas itu kan enggak harus berhubungan dengan rekan-rekan semuanya. Iya, itu apapun itu kegiatan sekolah pun tiap harinya jika melibatkan teman-teman rekan sejawat saya ya di depan gitu ya, sebagai promotor gitu ya. Nah, atau kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah yang berhubungan dengan pihak luar, saya tuh berada di depan begitu untuk mengkoordinasikan dan mengkondisikan dengan teman-teman yang ada di dalam gitu. Nah itu kan dengan adanya pendidikan guru penggerak ini kan tugas saya ketika teman-teman itu tahu tugas saya di pendidikan guru penggerak juga banyak dan terus tugas tambahannya juga
banyak begitu. Itu tantangannya seperti itu. Semuanya butuh energi. Iya, gitu, butuh energi begitu. Jadi ya untuk menyelesaikan tantangan itu, saya biasanya untuk tugas-tugas yang bisa saya limpahkan ke teman itu saya limpahkan. Sementara ini di tugas ya, untuk tugas tambahan saya. Misalnya kemarin ada kegiatan karnaval tingkat kecamatan, gitu ya, Jalanan Cabut RI gitu. Itu biasanya saya yang di depan sebagai ketua panitia. Ya, karena ada pendidikan guru penggerak ini, saya matur sama Bapak Kepala Sekolah gitu ya, untuk ketuanya dilimpahkan pada teman Kapolsek gitu. Saya tetap di urusan ini hanya membackup saja begitu, tetap membackup. Misalnya, jadi kemarin saya di sekretaris, untuk Wakaseknya di ketuanya seperti itu. Jadi berarti itu betul-betul suatu dukungan yang sangat berarti dari semua warga yang mendukung semua ya, agar saya bisa menyelesaikan pendidikan ini berhenti sampai akhir gitu. Saya pengen merinding saya terharu saya. Gitu. Sebab kadang-kadang kan orang itu gini kita ada faktor iri atau bagaimana itu ada di mana ada, tapi saya tidak mengatakan pernah ada, tapi tidak semuanya. Kalau di sini alhamdulillah baik semua. Oke, Kebetulan juga teman-teman itu saya selalu kasih motivasi semangat untuk pendaftaran guru penggerak yang angkatan berikutnya 789. Kebetulan saya angkatan 5. Mulai dari angkatan 6 itu kalau ada pendaftaran saya selalu motivasi, mari kita belajar bersama di pendidikan guru penggerak gitu. tapi Nanti kalau bersama-sama saya. angkatan 6 kan bukan wilayah Madiun. Ya, angkatan 7 maksud saya. Iya, betul ya. Berarti sejauh ini sudah sangat ada dukungan dari pimpinan, rekan dan sebagainya. Nah, berarti dalam pembelajaran pun panjenengan lancar. Alhamdulillah. Ya. Kalau begitu kita kan sudah melewati modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Nah, tentu itu sudah ada yang kita pelajari kan, hasil-hasilnya dan seperti itu kan. Maksudnya begini, apa yang panjenengan rasakan pada diri panjenengan itu setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi KHD yang sampai dengan 1.2, 1.3 itu apa yang panjenengan rasakan? Berarti kan mungkin ada perubahan. Yang saya rasakan ya, ternyata sebagai guru penggerak itu seperti ini gitu, peran dan visinya gitu. Saya harus mempunyai visi, saya harus berperan di sekolah seperti itu dengan kompetensi yang saya miliki seperti itu. Nah, jadi saya juga dijadikan seperti teladan di sekolah ini dalam proses pendidikan saya di proses pembelajaran saya di kelas gitu, dan juga sikap perilaku saya di lingkungan sekolah ini gitu. Berarti apa yang menjadi peran panjenengan untuk mengimbaskan itu benar-benar real terjadi? Sangat besar buahnya situ, sangat besar. Seperti ya saya merasa saya itu dilihat gitu. Oh iya, kan memang panjenengan agen perubahan itu diutus. Kayak temen itu melihat apa yang saya lakukan. Terus bersemangat untuk mengikuti.
Dan mereka melihat dulu, biasanya melihat saya, ya, melihat dulu apa yang saya lakukan. Kemudian mereka bertanya, biasanya bertanya. Oh itu berarti Bertanya gitu, apa yang saya lakukan? Begitu. Kalau sudah bertanya, terus misalkan saya melakukan hal yang baru, mereka itu bagaimana ya caranya? Baru bertanya. Gitu. Setelah itu, ya sedikit-sedikit nanti insya Allah mau mengikuti gitu tujuan saya begitu. Jadi saya, karena menurut saya kalau kita itu hanya ngomong ya itu hanya ngomong tanpa implementasi itu menurut saya mereka akan ya hanya didengar aja gitu, ya didengar aja, tidak memberi contoh, ya, itu nggak ada gitu menurut saya. Jadi saya di samping saya diseminasi yang baik itu seperti ini saya ngomong gitu, tapi saya juga melakukannya gitu, sehingga ketika saya melakukan di kelas ada temen yang lewat gitu pasti mampir, ngapain ya ini Bu Siti lagi ngapain ya, kok kelasnya rame gitu, kok kelasnya kok anaknya seneng gitu, ngapain ya gitu. Cuma lihat gitu, terus akhirnya mereka kalau sudah selesai mereka bertanya, tadi sedang apa toh Bu gitu, kok anak seneng gitu. Oh saya tadi sedang simulasi tentang kemarin yang terakhir di Sabtu itu P5 ya. Itu saya lagi simulasi pemilihan ketua OSIS di kelas 7B. Itu teman terus datang, tertarik gitu, datang terus. Oh begini tak gitu. Berarti itu di murid juga ada perubahan kan? Iya. Insya Allah ada perubahan karena mereka setelah saya pembelajaran itu kegiatan belajar saya refleksi ya, ada yang tertulis, masih ada di saya yang tertulis, tapi kadang juga karena waktunya yang nggak banyak, jadi kadang saya lisan saja, saya mengadakan refleksi itu. Oh tiap pembelajaran panjenengan sempat melakukan refleksi? Iya, memang harus seperti ya. Disempatkan gitu, disempatkan walaupun misalkan di kegiatan diskusinya misalnya waktunya tinggal sedikit, berarti tidak semua kelompok harus presentasi. Saya mungkin hanya ambil 1-2 kelompok presentasi sudah, menurut saya sudah mewakili. Atau saya buat yang lain. Itu tidak semua guru melakukan seperti itu Bu Sita. Ya, karena memang panjenengan berbeda. Panjenengan kan guru penggerak. Dan memang dituntut seperti itu ya. Iya, gitu. Refleksi pada murid saya. Yang kemarin itu anak yang ketika saya juga membiasakan diri belajar untuk melaksanakan restitusi yang materi terakhir itu di budaya positif itu di 1.4 itu saya restitusi seorang anak yang kemarin sering terlambat ke sekolah itu. Ternyata setelah saya amati itu sangat berdampak sekali. Ketika kita mengerti mereka, memahami mereka sebagai seorang manusia juga, itu mereka diperlakukan seperti manusia, itu mereka sangat senang sekali. Dan itu akan tumbuh motivasi dari dalam, betul sekali itu saya praktek. Betul sekali itu. Berarti karena dia berubah dengan dengan kemauannya sendiri gitu, tanpa saya memaksa itu. Sekarang tidak terlambat lagi anaknya, lebih santun, lebih aktif gitu. Padahal itu banyak teman guru yang melabeli nakal, melabeli dia itu terlambatan gitu. Sekarang lebih baik gitu, alhamdulillah lebih baik. Setelah saya dimarahi, tanpa saya marah, saya aja diskusi, ngomong begitu. Memang berarti usaha panjenengan untuk mewujudkan apa yang menjadi tuntunan di dalam proses pendidikan guru penggerak real dilaksanakan, ada perubahan di murid. Iya. Oke, tadi sudah panjenengan jelaskan
hal positif ya, berarti Iya. hal yang baik ya, Ya, hal yang baik. hal yang baik yang sudah terjadi pada siswa, pada lingkungan. Iya. Alhamdulillah, berarti panjenengan sejauh ini Iya. panjenengan di mata saya panjenengan sudah berhasil sampai di titik ini. Iya. Maksudnya Iya. kan perjalanan kita Iya. masih panjang. Iya. Cuma gini, perubahan menurut saya, perubahan itu memang tidak seperti membalik telapak Tidak tangan. bisa instan. Jadi sedikit-sedikit. Mungkin yang saya hanya yang saya bilang tadi bertanya atau melihat saya itu kan tidak semuanya, Bu Anis. Betul, Jadi betul. ini baru ya 1, 2, 3 gitu. Jadi tidak Satu semuanya. dan 3 langkah. Iya. Belum sampai banyak langkah. Ya belum Iya. banyak gitu maksud saya. Jadi yang masih apa ya, bentuk pembiasaan gitu. Betul. Bentuk pembiasaan. Memang kalau kita itu merubah suatu bentuk fisik itu mudah. Iya. Tetapi kalau kita akan membentuk mental, kemudian juga perilaku, sifat sulit untuk Iya. dirubah, tetapi perilaku kan bisa dirubah. Iya. Memang tugas kita di sini adalah mengorangkan anak, Iya. mengorangkan orang lah. Iya. Anak kan termasuk orang. Iya. Oke, terima kasih atas semua penjelasannya. Iya, iya. Sita. Terima kasih. Semoga kita akan menjadi tidak usah menggurui orang lain, Iya, tetapi betul. kita memberikan contoh begini loh, yang benar, yang seperti itu kan? Iya, iya. Oke, Bu Sita, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini terkait apa program Guru Penggerak di sini. Alhamdulillah dari SMP 4 ada 1 orang guru yang menjadi guru penggerak, di mana guru penggerak itu merupakan agen perubahan yang ditugaskan dari kementerian untuk mengubah paradigma lama pendidikan di Indonesia menjadi paradigma baru yang lebih berpihak kepada murid. Panjenengan mungkin punya visi dan misi sekolah. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang visi dan misi, bukan visi dan misi sekolah, tetapi visi dan misi dari Bu Sita sebagai guru penggerak, visi dan juga Misinya. visi dan misinya serta perubahan yang akan prakarsa perubahan dari Bu Sita. Langsung saja Bu Sita, monggo panjenengan ambil alih diskusinya untuk panjenengan pimpin. Oke, terima kasih Bu Anis waktu yang kami berikan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu Akasek, dan urusan yang telah hadir pada sesi diskusi di siang hari ini. Terima kasih banyak. Sebelumnya, mari kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa duduk di sini untuk melaksanakan diskusi, untuk menyampaikan visi saya sebagai calon guru guna dalam membuat prakarsa perubahan.
Ibu semuanya, prakarsa perubahan yang akan saya laksanakan itu ini sebentar saya bukakan sebentar. Baca. Karena tidak bisa ya saya. Nggih, karena nggak bisa ini, mohon maaf saya baca saja karena ada kendala jaringan. Lampung hati. Oke, listriknya padam dari pusat. Oke. Prakarsa perubahan yang saya inginkan yaitu di sini nanti mewujudkan budaya literasi yang berkelanjutan di sekolah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Itu adalah prakarsa perubahan yang ingin saya laksanakan di sekolah ini, yaitu mewujudkan budaya literasi yang berkelanjutan di sekolah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ini kenapa saya mengangkat ini sebagai sebuah prakarsa perubahan? Karena saya ingin mewujudkan budaya literasi di sekolah SMP 4 ini menjadi yang menarik dan berkelanjutan gitu. Saya melihat di rapor pendidikan SMP 4 Ijaya yang kemarin kita bahas itu khususnya tentang kemampuan literasi itu anak-anak kemarin masih belum begitu baik ya. Maka ini dengan adanya budaya literasi yang berkelanjutan ini saya berharap nanti literasi anak-anak menjadi semakin baik gitu. Terus ini juga sebagai sebuah usaha menurut saya untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen di dalamnya ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi dari yang telah kita laksanakan ya, yang karena pandemi itu sudah berhenti ya sekitar 2 tahun, dan ini yang sebenarnya itu adalah hal baik untuk anak, dan saya rasa saya mengangkat ini karena mengambil pelajaran dari yang sudah kita laksanakan gitu ya. Nah itu saya nanti akan mengambil beberapa tindakan, yaitu misal menggali cita-cita dan harapan murid lewat survei seperti itu, mendiskusikan dengan teman-teman tentang bacaan yang disukai murid dan teman sejawat itu apa gitu. Terus menginventaris potensi menulis yang ada pada guru, teman-teman sejawat dan murid, dan menggali informasi kepada mungkin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan budaya literasinya itu di kelasnya ya, dan budaya menulis bebas
di kelas gitu, karakternya itu apa yang perlu dikembangkan gitu, maksud saya ya, apa yang perlu dikembangkan dari budaya yang telah dilaksanakan di sekolah kita gitu. Karakternya apa yang perlu dikembangkan seperti itu. Oke, terus nanti saya itu punya mimpi dengan adanya budaya literasi ini. Saya punya mimpi nanti ada beberapa hal yang saya mimpikan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakasek. Itu yang pertama, saya ingin menggali pendapat perwakilan kelas tentang kegiatan untuk mewujudkan budaya literasi ini. Terus ada program rutin untuk pembuatan materi reading tiap, yang saya mimpikan tuh tiap 2 mingguan tuh ada program rutin untuk pembuatan reading sekolah gitu. Terus mimpi saya berikutnya itu ada program rutin kegiatan menulis sesuai tema setiap minggu. Jadi setiap ada kegiatan literasi itu ada temanya gitu, dan tema itu akan berubah sesuai dengan jangka waktunya. Nah, nanti tema itu mengacu pada karakter yang ingin kita munculkan pada murid kita, seperti itu. Berikutnya mimpi saya itu adalah membuat desain papan reading yang menarik dan berkelanjutan bersama murid di kelas dan di sekolah. Jadi saya ingin desain papan reading itu terpajang di sekolah yang permanen, itu menurut saya yang menarik, bagus, sehingga anak nanti lebih termotivasi untuk mengisi apa yang mau ditampilkan di dalam reading itu, seperti itu, sesuai tema yang kita tentukan. Terus berikutnya mimpi saya itu adanya waktu khusus untuk menampilkan hasil karya siswa. Itu bisa mimpi saya setiap bulanan itu hasil karya anak yang bagus-bagus kita pamerkan, kita tampilkan untuk motivasi kepada teman-temannya, seperti itu. Dan mimpi saya berikutnya adalah ada program rutin budaya baca tiap minggu di kelas. Jadi saya ingin mimpi saya itu tiap minggu ada budaya literasi di kelas, maksud saya di kelas masing-masing itu. Di samping tadi kalau program yang saya tadi kan program reading gitu ya, kalau ini tiap minggu itu ada program literasi di kelasnya masing-masing, seperti itu. Itu beberapa mimpi yang ingin saya wujudkan gitu ya, saya wujudkan. Begitu Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, itu nanti beberapa tindakan yang saya lakukan itu nanti saya ingin menyusun personil tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota untuk mewujudkan budaya literasi ini ya. Saya ingin menyusun personil tim kerja dan deskripsi tugasnya masing-masing, menentukan SOP, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas masing-masing personil tim kerja. Budaya literasi dimulai 1 bulan setelah tahun ajaran baru. Terus membuat rubrik pencapaian keberhasilan program budaya literasi di sekolah, membuat rubrik pencapaian keberhasilan membentuk profil pelajar Pancasila, dan melaksanakan evaluasi dan RTL secara rutin. Itu yang rencana eksekusi yang akan saya lakukan. Demikian Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakasek, dan urusan tentang prakarsa perubahan yang saya wujudkan di sekolah ini, yaitu mewujudkan budaya literasi yang berkelanjutan di sekolah untuk membentuk profil pelajar Pancasila.
Itu ada beberapa dari yang saya sampaikan, mungkin ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Wakasek. Saya silakan. Ya, terima kasih. Kegiatannya cukup bagus sekali. Dari aksi nyatanya kelihatan untuk membuat mading 2 minggu sekali. Untuk ini harus ada tim, harusnya ya, punya tim editor dan lain sebagainya. Kemudian dipampangkan di mading tempatnya, insya Allah tempatnya bisa disediakan sekolah. Terus tema monggo dikondisikan bersama teman-teman ya. Temanya apa yang sesuai. Kemudian saya tambahi untuk untuk menampilkan di zaman digital sekarang, kalau kita punya tim editor bisa ditampilkan lewat YouTube-nya Mading SMP. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Bapak Kepala Sekolah. Kita buat untuk rencana itu ya. Terima kasih telah difasilitasi untuk nanti pembuatan papan madingnya. Ya. Nanti untuk kelanjutannya kita masalah untuk channel YouTube untuk mading sekolah nanti bisa kita koordinasikan dengan tim IT di sekolah itu untuk memfasilitasi itu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, masukannya kita perhatikan. Ibu Wakasek. Terima kasih terkait dengan program literasi yang berkelanjutan. Karena berkelanjutan artinya tidak berhenti pada satu masa tertentu, tapi ada program yang jelas. Yang saat ini saya melihat bahwa program literasi hanya dalam kegiatan pengembangan diri. Yang saya melihat bahwa program literasi yang tadi akan dikembangkan di kelas, anak-anak harus ada budaya baca di kelas. Itu saya kira bagus, tetapi alangkah baiknya untuk memaksimalkan budaya literasi yang ada di sekolah ini. Tampaknya perpustakaan menjadi tidak atau kurang diminati karena tidak disinkronkan. Mungkin bisa disinkronkan bahwa perpustakaan dengan sekian puluh ribu buku yang kemarin baru saja kita beli itu ada atau dimetkan. Jadi misalkan hari Senin kelas ini, hari Selasa itu memang harus ke perpustakaan. Jadi ada perpustakaan tidak hanya menjadi pajangan buku saja, tetapi ada anak-anak yang memang kewajiban. Jadi saya kira dengan mewajibkan seperti program literasi yang kita paksakan, itu nyatanya juga bisa. Mengapa untuk di perpustakaan apakah istirahat pertama atau istirahat kedua atau memang kita minta 1 jam saja kita sharing dengan ngemetkan dengan bagian petugas perpustakaan. Ini yang pertama. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan adanya showcase atau pameran. Yang pameran itu diwujudkan dalam bentuk mading. Saya melihat mading akan menjadi satu produk yang cukup bagus, menjadi pusat informasi bagi anak-anak ketika mading itu memang didesain dengan sedemikian rupa. Satu, masalah tempatnya. Yang kedua, masing-masing kelas itu juga diberi wadah. Karena saya melihat saat ini mading itu campur aduk, kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Anak-anak akan merasa bangga ketika karyanya, karena tadi ada menulis itu difasilitasi, kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, sehingga secara tidak langsung ini akan menimbulkan
positif. Jadi akan kompetitif begitu antar kelas. Oh, kelas 7 dengan kelas 9 kok nyatanya lebih kreatif kelas 9, dan ini juga nanti akan bisa membentuk profil pelajar Pancasila, diantaranya apa tadi gotong royongnya, kemudian bernalar kritis, mandiri, terus kreatif. Nah, ini juga menjadi satu motivasi. Monggo nanti Bapak Kepala Sekolah bisa menyediakan tiga tempat untuk untuk matching yang saya kira lebih representatif gitu. Karena saat ini matching yang ada itu kan tinggalan zaman Belanda atau zaman yang rasanya untuk menampung karya anak yang sekian itu, aduh kok mesak kemen, banyak karya yang terpaksa tidak dipasang atau ditampilkan karena keterbatasan matchingnya itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan program literasi berkelanjutan. Nanti bisa disinkronkan dengan program kesiswaan, yaitu ada budaya baca atau literasi yang nanti menelurkan atau menghasilkan produknya adalah menulis, dan puncaknya tidak sekedar matching tapi ada prestasi siswa yang akan muncul dari kreativitasnya itu sendiri. Itu harapan saya juga seperti itu, Ibu. Nanti dari budaya menulis ini akan tumbuh bibit-bibit anak yang pandai menulis dan akhirnya akan bisa berprestasi di tingkat kabupaten maupun provinsi begitu. Tujuannya seperti itu. Nah, terima kasih Ibu Pakasek yang telah memberikan saran ya. Jadi, dan Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung dari prakarsa perubahan dari saya ini ya. Jadi saya nanti akan mulai membentuk tim untuk melaksanakan prakarsa dari perubahan untuk mewujudkan budaya literasi yang berkelanjutan gitu. Jadi yang seperti yang Bapak mendikakan ya, ada tim editor, ada tim pelaksana seperti itu, dan ada penanggung jawabnya juga yang ada di lapangan begitu. Dengan seperti itu. Nah, nanti akan kita tindak lanjuti untuk itu. Terus nanti juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya, dan terima kasih kepada Ibu Wakasek yang telah bersedia untuk berkoordinasi untuk menyingkronkan prakarsa perubahan saya ini dengan program yang ada di kesiswaan seperti itu ya. Saya harapkan apa yang kita lakukan ini adalah semuanya untuk murid kita gitu. Nanti yang kita perlukan berarti adalah fasilitasnya adalah 3 papan matching untuk untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang ditempatkan di tempat-tempat yang strategis gitu, dan misalkan dimohon nanti matchingnya itu yang permanen, menarik gitu ya, presentatif lah, jika anak-anak itu menjadi bersemangat untuk mengisinya seperti itu. Nanti rencana saya itu ada program 2 mingguan untuk mengisi matching itu Bapak Ibu, jadi bergilir dari masing-masing kelas untuk mengisi bergiliran matching sekolah seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pastek, Ibu PP, dan urusan yang telah membantu, memotivasi, mendorong dan menyetujui prakarsa perubahan yang saya lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang visi dan prakarsa perubahan dari Pusita untuk mewujudkan budaya literasi berkelanjutan agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Itu satu visi ya. Oleh misinya tadi lebih banyak ya, sebab memang visi itu kan suatu mimpi ya. Kemudian apa yang dilakukan itu adalah di misinya itu minimal sebenarnya misi minimal sama dengan visi, tetapi kalau lebih banyak itu lebih bagus, berarti lebih detail dalam hal ini. Saya lihat semua sudah bagus, tujuan itu minimal juga sama sejumlahnya dengan misi. Tapi begini, tadi kalau tidak salah saya tadi Bapak Kepala Sekolah memberikan ruang untuk membuat mading secara virtual juga, selain mading yang berupa fisik. Itu menurut saya sangat bagus dukungan dari sekolah dan rekan-rekan. Bahkan tadi dari dua kasek itu menunjukkan bahwasannya dalam hal ini perpustakaan untuk dilibatkan dalam hal ini untuk proses mendukung program panjenengan berupa budaya baca ya. Bagus sekali gitu. Budaya baca yang setiap minggu panjenengan lakukan, bacaannya diambil dari perpustakaan seperti itu Bu tadi ya. Oke, betul. Jadi begini, memang zaman itu kan berkembang. Visi atau mimpi itu sebaiknya kan memang sebenarnya visi itu bisa berjalan 4 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dirubah di tengah jalan. Maka sebaiknya visi itu setiap tahun dikaji ulang atau istilahnya direview. Ketika itu masih relevan dengan perkembangan zaman, lanjut. Tetapi ketika sudah kurang relevan, boleh dirubah. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Semuanya sudah berjalan bagus, baik itu dari visi dan misi dari Pusita, mulai dari program literasi, kemudian ada tanggapan yang positif dari kepala sekolah dan juga Bu Wakil Kepala Sekolah. Alhamdulillah kelihatannya itu semua untuk siswa. Berarti prakarsa perubahan atau visinya Pusita itu betul-betul mengarah ke siswa. Siswa sebagai objek, bukan seperti itu dulu, tapi ini tadi sebagai subjek. Jadi kalau pada zaman dulu, makanya saya bilang paradigma lama siswa sebagai objek sudah dipikirkan dari visi tadi, sudah sangat nampak bahwasanya misi tujuannya semua untuk siswa. Oke, terima kasih semuanya, baik itu kepala sekolah, ibu wakil kepala sekolah, guru dan juga Pusita. Diskusi pada pagi hari ini, siang hari ya sudah menuju ke siang. Alhamdulillah sangat bagus, sinkron atau sejalan dengan apa yang diharapkan di dalam program guru penggerak. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah diskusi berjalan baik. Dan tadi sudah ditutup sama Pusita, tetapi saya yang akan komnya di sini karena semua sudah selesai pemaparan dan juga tanggapan. Baiklah, diskusi kali ini kita selesaikan dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu